Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin yang semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwa dunia itu terlaknat. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Inna dunya mal'unah. Mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa ma walah wa 'alimun aw muta'allimun." Kata beliau alaihi salatu wassalam, dunia itu terlaknat. Sungguh dunia terlaknat dan segala yang terkandung di dalamnya pun terlaknat, kecuali orang yang berzikir kepada Allah, yang melakukan ketaatan kepadanya, seorang yang alim, yang berilmu atau penuntut ilmu syar'i. Hadis riwayat al-Imam At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahihul Jami'. Maka kaum muslimin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan dunia itu terlaknat, dan beliau mengecualikan yang tidak terlaknat siapa? Orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mengingat Allah Subhanahu wa taala, yang melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang alim, orang yang berilmu dan penuntut ilmu syar'i. Penuntut ilmu syar'i, maka mereka tidaklah termasuk dalam golongan orang-orang yang terlaknat. Perlu kiranya kita merenungkan hadis ini dengan seksama. Di golongan manakah kita berada? Apakah kita termasuk golongan yang mendapat rahmat dan terjauh dari laknat, atau justru sebaliknya, diri kita termasuk orang-orang yang mendapat laknat, menjadi budak dunia dikarenakan sebagian besar aktivitas kita, atau bahkan seluruhnya hanya bertujuan untuk meraih kenikmatan dunia yang fana ini, yang sementara ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mencela orang-orang yang tunduk pada dunia dan semata-mata tujuannya adalah mencari dunia. Dalam sabda beliau sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat al-Imam Al-Bukhari, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ta'isa 'abdud dinar, ta'isa 'abdud dirham, ta'isa 'abdul khamisah, ta'isa 'abdul khamilah." Celakalah budak dinar, yakni uang emas. Celakalah budak dirham, yakni uang perak. Celakalah budak khamisah, yakni pakaian yang cantik. Dan celakalah budak khamilah, yakni ranjang yang empuk. Jadi orang-orang yang telah diperbudak dengan uang emasnya, uang peraknya, pakaian yang cantik yang ia punyai, ranjang empuk yang ia miliki, diperbudak mereka dengan kekayaan harta tersebut, maka beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, celakalah ini kepada budak dinar, budak dirham, budak khamisah, budak khamilah. Ini celaan beliau sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang kesehariannya menjadi budak harta dan berbagai kesenangan dunia. Renungkanlah dengan penuh kejujuran dan jawablah di golongan manakah diri kita berada. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita dan memberikan kita petunjuk pada jalan yang benar. Apakah kita termasuk orang yang menjadi budak dunia, ataukah orang yang tujuan hidupnya adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka perlu kita kaitkan hati kita dengan akhirat. Jangan kita jadikan hati kita terkait dengan dunia, sampai ketika dunia masuk ke dalam hati kita dan kita pun termasuk orang-orang yang lalai. Maka perlu kita berusaha meneladani generasi terbaik umat ini, yakni para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka menggenggam dunia dalam genggaman mereka, namun cukup sampai di situ saja dan tidak merasuk ke dalam hati mereka. Maka jadilah mereka generasi yang mencurahkan segenap jiwa raganya untuk kehidupan akhirat. Sabda Nabi Muhammad SAW, "Khairun nasi qarni," dalam hadis yang sahih, sebaik-baik zaman adalah zamanku. Sebaik-baik zaman adalah zamanku.
Maka jadilah mereka ini para sahabat yang hidup zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, generasi yang mencurahkan segenap jiwa raganya untuk kehidupan akhirat. Dunia sebatas di genggaman mereka sehingga mudah untuk dilepaskan, mudah untuk diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita, wahai kaum muslimin, aina nahnu min haula? Di manakah kedudukan kita jika dibandingkan dengan mereka para sahabat radhiyallahu anhum jami'an? Tentu kita sangat jauh sekali, maka layak bagi kita untuk mencontoh mereka. Tidakkah kita ingat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hadid ayat 20. Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megahan antara kamu serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanaman-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat akan ada azab yang keras dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala serta keridhaannya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Kata Allah, "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang bisa mengerti yakni apa tujuan kita diciptakan di dunia ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bissawab.